Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Rivaldo dari kelompok 3 Kerajaan Turki Utsmani, dan bersama rekan saya Muhammad Wais Hoirudin akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Asal-usul dinasti Turki Utsmani. Nama kerajaan Utsmaniyah itu diambil dan dibangsakan kepada nenek moyang mereka yang pertama, Sultan Utsmani Ibnu Sauzi Ibnu Al-Torgol Ibnu Sulaiman Syah Ibnu Kian Alp, kepala kabilah Kabupaten Asia Tengah. Awal mula berdirinya dinasti ini banyak tertulis dalam legenda dan sejarah sebelum tahun 1300. Dinasti ini berasal dari suku Qais Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina kurang lebih 3 abad. Kemudian mereka pindah ke Turkistan, Persia, dan Irak. Mereka masuk Islam pada abad ke-9 ketika menetap di Asia Tengah. Pada abad ke-13 Masehi, mereka mendapat serangan dan tekanan dari Mongol. Akhirnya mereka melarikan diri ke barat dan mencari perlindungan di antara saudara-saudaranya, yaitu orang Turki Seljuk di dataran tinggi Asia Kecil. Kemajuan kerajaan Turki Utsmani. Akibat kegigihan dan ketangguhan yang dimiliki oleh para pemimpin dan mempertahankan Turki Utsmani membawa dampak yang baik sehingga dapat kemajuan dalam perkembangan wilayah Turki Utsmani dapat diraihnya dengan cepat. Turki Utsmani mencapai puncak kejayaan pada masa Muhammad II. Usaha ini ditindaklanjuti oleh raja-raja berikutnya sehingga dikembangkan oleh Sultan Sulaiman Al-Konuni. Ini tidak mengarahkan ekspansinya ke salah satu arah timur dan barat. Berikut kemajuan dari kerajaan Turki Utsmani dari bidang kemiliteran. Para pemimpin kerajaan Turki Utsmani adalah orang yang kuat sehingga kerajaan dapat melakukan ekspansi dengan cepat dan luas. Akan tetapi yang terpenting diantaranya adalah keberanian, keterampilan, ketangguhan, dan kekuatan militernya yang sanggup bertempur kapan saja dan di mana saja. Dalam bidang pemerintahan, suksesnya ekspansi Turki Utsmani selain karena ketangguhan tentaranya juga dibarengi dengan terciptanya jaringan pemerintahan yang teratur. Contohnya, ketika Turki Utsmani dipimpin oleh Murad II, beliau adalah seorang penguasa yang soleh dan dicintai rakyatnya. Ia juga seorang yang sabar, cerdas, berjiwa besar, dan ahli ketatanegaraan. Bahkan Murad II banyak mendapat pujian dari sejarawan barat. Bidang ilmu pengetahuan. Turki Utsmani merupakan bangsa yang berdarah militer sehingga lebih banyak memfokuskan kegiatan mereka dalam bidang kemiliteran. Sementara dalam bidang ilmu pengetahuan tidaklah begitu menonjol. Karena itulah dalam khazanah intelektual Islam kita tidak dapat menemukan ilmuwan terkemuka dari Turki Utsmani. Namun demikian mereka banyak berkiprah dalam pengembangan seni arsitektur Islam berupa bangunan-bangunan masjid yang indah. Salah satunya Masjid Al-Muhammadi atau Masjid Jami Sultan Muhammad Al-Fatih. Selain itu, pada masa Sultan Sulaiman I di kota-kota besar dan kota-kota lainnya banyak dibangun masjid, sekolah, rumah sakit, gedung, makam, jembatan, dan lain-lain. Dalam bidang budaya, pengaruh dari ekspansi wilayah Turki Utsmani yang sangat luas sehingga kebudayaannya merupakan perpaduan macam-macam kebudayaan. Di antaranya adalah kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab. Dari kebudayaan Persia mereka banyak mengambil ajaran-ajaran tentang etika dan tata krama. Dalam istana raja-raja dari Bizantium, organisasi pemerintahan dan kemiliteran banyak diserap. Sedangkan dari Arab mereka banyak menyerap ajaran tentang prinsip ekonomi. Orang-orang Turki Utsmani memang terkenal sebagai bangsa yang suka dan mudah berasimilasi dengan bangsa asing dan terbuka untuk menerima kebudayaan luar. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Muhammad Wais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini akan eh, berbagai keunggulan bidang-bidang. Lalu yang selanjutnya adalah bidang keagamaan. Agama dalam tradisi masyarakat Turki Utsmani mempunyai peran besar dalam perkembangan sosial dan politik. Masyarakat digolong-golongkan berdasarkan agama. Dan kerajaan sendiri sangat terikat dengan syariat sehingga fatwa ulama menjadi hukum yang berlaku. Pada masa pemerintahan Sulaiman Al-Qanuni, rakyat muslim diwajibkan harus sholat 5 kali dan berpuasa di bulan Ramadan. Jika ada yang melanggar
tidak hanya dikenai denda namun juga disanksi berat, sehingga Sultan Sulaiman Al-Qununi bukan hanya sultan yang paling terkenal di kalangan Turki Utsmani, akan tetapi pada awal ke-16 beliau adalah kepala negara yang paling terkenal di dunia. Beliau seorang penguasa yang soleh dan juga berhasil menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Turki. Bahkan pada saat Eropa terjadi pertentangan antara Katolik, mereka diberi kebebasan dalam memilih agama dan diberikan tempat di Turki Utsmani. Bahkan Darcy mengatakan bahwa pada zaman di mana dikenal ketidakadilan dan kezaliman, Katolik dan Roma Protestan, maka Sultan Sulaiman yang paling adil dengan rakyatnya meskipun ada yang tidak beragama Islam. Lalu kemunduran kerajaan Turki Utsmani. Kemunduran Turki Utsmani terjadi setelah wafatnya Sulaiman Al-Qununi. Hal ini disebabkan karena banyaknya kekacauan yang terjadi setelah Sultan Sulaiman meninggal, di antaranya perebutan kekuasaan antara putra beliau sendiri. Para pengganti Sulaiman sebagian besar orang yang lemah dan mempunyai sifat dan kepribadian yang buruk. Juga karena melemahnya semangat pejuang prajurit Utsmani yang mengakibatkan kelelahan dalam menghadapi beberapa peperangan, ekonomi semakin memburuk dan sistem pemerintahan tidak berjalan semestinya. Selain faktor di atas, ada juga faktor-faktor yang menyebabkan kerajaan Utsmani mengalami kemunduran, di antaranya adalah wilayah kekuasaan yang sangat luas. Wilayah kekuasaan yang sangat luas yang begitu cepat yang terjadi pada kerajaan Utsmani menyebabkan pemerintahan merasa kesulitan dalam melakukan administrasi pemerintahan, terutama pasca pemerintahan Sultan Sulaiman, sehingga administrasi pemerintahan kerajaan Utsmani tidak beres. Tampaknya penguasa Turki Utsmani hanya mengadakan ekspansi tanpa mengabaikan penataan sistem pemerintahan. Hal ini menyebabkan wilayah-wilayah jatuh dari pusat mudah direbut oleh musuh dan sebagian berusaha melepaskan diri. Hal yang selanjutnya, heterogenitas penduduk. Sebagai kerajaan besar yang merupakan hasil ekspansi dari berbagai kerajaan mencakup Asia Kecil, Armenia, Irak, Syria, dan negara lain, maka di kerajaan Turki terjadi heterogenitas penduduk. Dari banyaknya dan beragamnya penduduk, maka jelaslah administrasi yang dibutuhkan juga harus memadai dan bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Akan tetapi kerajaan Utsmani pasca Sulaiman tidak memiliki administrasi pemerintahan yang bagus, ditambah lagi dengan pemimpinnya yang berkuasa sangat lemah dan jelek. Lalu yang selanjutnya, kelemahan para penguasa. Setelah Sultan Sulaiman wafat, maka terjadilah pergantian penguasa memiliki kepribadian dan kepemimpinan yang lemah. Akibatnya pemerintahan menjadi kacau dan susah teratasi. Budaya pungli. Budaya pungli ini telah merajalela yang mengakibatkan dekandensi moral, terutama di kalangan pejabat yang sedang memperebutkan kekuasaan. Lalu yang selanjutnya, pemberontakan tentara Janissary. Pemberontakan Janissary terjadi sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1525 Masehi, 1622 Masehi, lalu 1727 Masehi, dan 1826 Masehi. Pada masa belakangan, pihak Janissary tidak lagi menerapkan prinsip seleksi dan presentasi. Lalu selanjutnya, merosotnya ekonomi. Akibat peperangan yang terjadi secara terus-menerus, maka biaya pun semakin membengkak atau membesar. Sementara belanjaan negara pun sangat besar, sehingga perekonomian kerajaan Turki pun merosot. Lalu yang selanjutnya, terjadinya stagnasi dalam lapangan ilmu dan teknologi. Ilmu dan teknologi selalu berjalan beriringan dengan keduanya. Kerajaan Utsmani kurang berhasil dalam pengembangan ilmu dan teknologi karena hanya mengutamakan pengembangan militernya. Kemajuan militer yang
tidak diimbangi dengan kemajuan ilmu teknologi, menyebabkan kerajaan Utsmani tidak sanggup menghadapi persenjataan musuh dari Eropa yang lebih maju. Sekian materi yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf bila ada salah kata dari rekan saya Reva atau saya pribadi Wais. Mohon dimaafkan. Lalu ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.